Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal tadabkur wal tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadr ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa ridwanihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita masih membahas masalah wirid, yaitu kegiatan positif yang dilakukan secara kontinu dan istiqomah di waktu dan jumlah yang disepakati, yang kita bisa komitmen dalam mengerjakannya. Yang wirid itu bisa menyinari hati seorang hamba, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, wirid apa yang harus kita prioritaskan? Kegiatan positif apa yang harus kita prioritaskan? Kita dahulukan, kita sudah membahasnya juga di pertemuan yang lalu. Wirid sholat. Sholat apa? Nomor satu, sholat rawatib, sholat sunnah rawatib muakkad. Jangan sampai kita pernah meninggalkannya, karena di dalam riwayat Rasulullah SAW seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib muakkad. Apa saja itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Setelah itu sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir, Rasulullah SAW bersabda, "Lam yutir falaysa minna." Siapa yang tidak melaksanakan witir, maka bukan dari golonganku. Sebagian menganggap seperti di mazhab Abu Hanifah, mengkategorikan sholat sunnah witir itu hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan maka dia berdosa. Tapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun dosanya tidak seperti meninggalkan sholat fardu, tapi dalam mazhab Syafi'i hukum sholat sunnah witir namanya juga sholat sunnah, hukumnya adalah sunnah. Mengingat Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam sabdanya, siapa yang tidak melakukan witir bukan dari golonganku. Maka sabda Nabi ini harus menjadi perhatian khusus dalam diri kita. Kemudian Nabi juga mengatakan, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, yaitu Maha Esa. Yuhibbul witra, dan dia menyukai witir. Nah, witir itu minimal 1 rakaat. Tapi Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab ini mengatakan yang pantas 3 rakaat. Minimal yang pantas 3 rakaat. Bisa dilakukan 2 kali salam, bisa dilakukan 1 kali salam, maksimal 11 rakaat. Bisa dilakukan seperti kebiasaan sebagian sahabat, dilakukan 3 rakaat setelah isya, setelah ba'diyah isya, kemudian sholat sunnah witir, lalu sisanya yang 8 rakaat dilakukan pada saat kita sholat tahajud, ditutup dengan 8 rakaat sholat sunnah witir, sisanya jadi 3 dengan 8 semuanya adalah 11 rakaat. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita menutup sholat kita di malam hari dengan witir. Ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra. Jadi karena akhir sholat malam kalian adalah sholat witir. Nah, kenapa kok dilakukan 3 rakaat? Sebagian sahabat melakukan perbuatan ini karena jaga-jaga
dilakukan dulu 3 rakaat, takut nanti kalau di malam hari tidak terbangun dia sudah selamat dulu mengerjakan 3 rakaat witir. Kalau bangun di pertengahan malam sempurnakan jadi 11. Nah, itu sholat sunnah witir. Nah, pada niat yang 2 rakaat niatnya mengucapkannya sholli sunnata minal witri, atau niat sholat bagian dari witir. Kemudian kita lanjutkan setelah witir, apalagi sholat sunnah yang jangan sampai kita tinggalkan. Wa min dzalika sholatul duha. Di antaranya lagi adalah sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha itu di waktu duha. Kapan waktunya? Waktunya dari mulai terbitnya matahari setinggi 1 ujung tombak. Kalau di video seperti itu ya. Karena zaman dulu belum ada jam, matahari naik, bayangannya setinggi matahari. Jadi antara matahari dengan permukaan bumi horizontal itu matahari itu 1 ujung tombak. Kalau sekarang sudah nggak usah repot-repot, di kalender ada isyraq, waktu isyraq. Nah, waktu isyraq itu ketika kita masuk waktu isyraq, pada saat itu kita sudah bisa masuk melakukan sholat sunnah duha. Nah, tapi ada waktu utamanya. Ada waktu utamanya. Nah, sampai kapan waktu sholat duha ini? Sampai sebelum waktu istiwa. Waktu istiwa itu beberapa saat sebelum masuk waktu zuhur. Waktu istiwa itu waktu matahari tepat di atas kepala kita. Nah, masuknya waktu zuhur ketika matahari tergelincir ke arah barat. Nah, itu masuk waktu zuhur. Jadi kira-kira kalau sudah dekat adzan zuhur, ya jangan lakukan lagi sholat sunnah duha karena waktunya sudah habis. Nah, beliau mengatakan wa hiya salatun mubarakatun katsiratun naf'i. Sholat duha ini adalah sholat yang diberkahi dan manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya banyak sholat duha ini. Wa aktsaruha 8 rakaat. Paling banyaknya maksimal sholat duha itu dikerjakan sebanyak 8 rakaat. Wa qila 12. Sebagian ulama berpendapat 12 rakaat. Mana yang betul ini Ustaz? Dua-dua betul. Mau ngambil yang 8 boleh, mau ngambil yang 12 boleh, dua-dua ada pendapatnya. Yang penting sholat sunnah duha. 8 atau 12. Wagat telah diriwayatkan juga, ada riwayatnya 8, ada riwayatnya 12. Wa'agaluha paling sedikitnya berapa rakaat? Paling sedikitnya rakaatani, 2 rakaat. Kalau kita lakukan di waktu duha itu sholat sunnah duha 2 rakaat, kita sudah dapat pahalanya sholat sunnah duha. Lebih sempurnanya, kalau kita mau lebih sempurna ya kita lakukan 8 rakaat. Ibadah itu kalau lebih sempurna ya lebih bagus. Tapi kalau mau Ustaz, saya kalau 8 rakaat nggak mampu. Mampunya berapa? 6 rakaat mampu dah? Masih berat. 4 rakaat berat. 2 rakaat berat, nggak usah mampu itu kan. Itu asal duha ya. 2 rakaat, saya bisanya 2 rakaat. Sudah bisa 2 rakaat ya komit. Saya mulai besok ini niat sekarang nih di dalam hati. Kalau mau tahu ilmu kita berkah apa enggak, itu lihat setiap mendapatkan ilmu kita tergerak untuk mengamalkannya atau tidak. Kalau kita membaca kitab ini kemudian tergerak di dalam hati kita,
Insyaallah mulai besok. Ini berarti ilmunya manfaat. Tapi kalau ilmunya cuma mau buat pinter-pinteran, ya sudah, baca seperti ini dia, oh jadi 2 rakaat ya, paling sedikit 8 rakaat nanti. Jadi saya kalau ditanya orang-orang paham, biar tahu orang-orang ini, saya ini anak majelis atau saya ini ustaz, saya ini bisa baca kitab, biar tahu. Biasanya kalau sudah biar tahu, ingin dikenal sama orang, ini ilmunya dari manfaatnya. Alhamdulillah. Ciri-cirinya senang belajar, tidak senang beramal. Ini ciri-ciri orang yang ilmunya tidak manfaat. Ilmunya nambah terus, tapi tidak pernah diamal. Nah, seperti orang makan terus, tapi tidak pernah ke belakang. Penyakit ini jadinya. Tidak pernah keluar, tidak pernah diamalkan. Kata ulama, al-ilmu bila amal kasyajarah tidak sama. Ilmu yang tidak pernah, ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Disirami, dipupuk, dirawat, hama jangan sampai dekat, tapi tidak ada buahnya. Mau buat apa itu? Kita mau ilmu yang beramal. Nah, buahnya nanti kita dapat di mana? Di akhirat. Nah, sekarang waktunya amal. Nanti buahnya kita dapat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau doa jangan berhenti minta ilmu saja, tapi minta ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Nah, wa aqalluha rak'atan wa afdal awwaliha, waktunya yang paling utama. Waktunya tadi sudah saya jelaskan, masuknya kapan, keluarnya waktu duha kapan. Nah, tapi ada waktu yang paling utama. Kalau bisa kita kejar sholatnya 8 rakaat sempurna di waktu yang paling utama. Nah, ini nanti pahalanya akan besar di sisi Allah. Manfaatnya ke diri kita juga akan sempurna. Manfaatnya akan sempurna. Nah, waktu sempurnanya wa afdal awqat, waktu yang paling utama wa afdal awqatiha an tusalli idza adhan nahara wa maghrib min rub'ihi. Waktunya yang paling utama engkau lakukan sholat duha itu jika matahari mulai panas, adha, mulai terang, mulai panas. Wa maghrib min rub'ihi, sudah lewat seperempat waktu siang. Kan ada siang, ada malam. Siang itu ada pagi, ada duha, ada zuhur, ada asar. Ya. Ini seperempatnya dari pagi ini sudah lewat, waktu siangnya sudah lewat. Berarti sudah mau dekat-dekat masuk jam 11 gitu lah. Jam 10 atau setengah 11, jam 11. Ini waktu yang paling utama. Ustaz, saya tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Jam 10, jam 11 saya masih di tengah-tengah kantor nih. Dan bisa, masih kerja di kantor. Atau jam 10, jam 11 saya masih setir mobil di perjalanan ke kantor. Jadi bagaimana nih? Ya sudah, kalau tidak bisa, yang paling penting melakukan sholat sunnah duha. Tapi niat di dalam hati, orang yang tidak bisa melakukan tapi di hatinya ingin melakukan, dia dapat pahalanya. Dapat pahalanya melakukan. Tapi kalau di dalam hati tidak ada keinginan sama sekali, ya sudah, dia tidak mendapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting itu niat dulu. Ya Allah, kalau
engkau memberikan kepada saya keleluasaan, saya bisa melakukan sholat duha ini di waktu yang utama, maka saya akan melakukannya di waktu itu. Tapi saya nggak bisa di waktu itu, saya sedang sibuk-sibuknya, tanggung jawab saya harus saya laksanakan, saya nggak bisa. Atau anak sekolah umpamanya jam 10, jam 11 saya masih di tengah kelas, dan bisa saya meninggalkan kelas. Nah, tapi kamu niat di dalam hati, ya kamu lakukan di jam berapa pun kamu dapat pahalanya melakukan di waktu itu. Nah, karena niatul mukmin khairun min amalihi, itu juga sudah kita pelajari. Niatnya seorang yang beriman itu lebih utama daripada, lebih baik daripada amalnya, karena badan kita ini terbatas, tapi niat kita tidak terbatas. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dilakukan 8 rakaat pahalanya luar biasa. Pahalanya besar, manfaatnya juga besar. Di salah satu riwayat, saya lupa teks riwayatnya, tapi yang terjemahannya siapa yang melakukan sholat sunnah duha 8 rakaat tidak pernah putus, artinya langgeng terus setiap hari melakukan sholat sunnah duha 8 rakaat, maka nafas dia akan membakar jin yang jahat. Nafasnya saja, kalau jin ada jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik biar jadi teman, gak ada masalah, sholat berjamaah bareng kita. Yang jahat yang jadi masalah, yang jin yang jahat itu jadi setan, sama seperti manusia yang jahat setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan itu ada syaitanul ins, ada syaitanul jin. Nah, jin yang jahat ini yang bermasalah. Nah, nanti kalau kita meramalkan sholat duha 8 rakaat, nafas kita ini kalau ada jin jahat mau dekat bisa dibakar, terbakar. Di dalam riwayat seperti itu. Tapi lepas dari semua itu, keutamaannya luar biasa. Di antara keutamaan sholat sunnah duha itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihah sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah." Kata Rasulullah SAW, seseorang di antara kalian setiap dia bangun di pagi hari, maka setiap persendian di tubuhnya itu memerlukan sedekah. Jadi setiap orang di antara kita bangun di pagi hari, persendian tubuhnya ini perlu diminyaki, perlu diberi minyak, maksudnya disedekahi sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada haknya setiap persendian. Apa setiap persendian ini haknya? Kamu sedekah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setiap persendian di tubuhmu. Padahal ada berapa jumlahnya? Berapa? 360. 360. Setiap hari suruh sedekah 360 ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, sedekahnya bagaimana ya Rasulullah untuk persendian? Kata Nabi, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap kamu bertasbih, subhanallah, sedekah untuk 1 persendian. Berarti minimal subhanallah 360 kali ya. Setiap kamu tahmidah, mengucapkan alhamdulillah, sedekah lagi untuk 1 persendian. Tasbih 1.
tahmid satu. Setiap kamu la ilaha illallah tahlilah, sedekah lagi untuk satu persediaan. Wa kullu takbirah, setiap kamu mengucapkan Allahu Akbar, sedekah lagi untuk satu persediaan lagi. Wa amr bil ma'ruf, setiap kamu memerintahkan atau mengajak orang kepada hal yang ma'ruf, hal yang baik, sedekah lagi untuk satu persediaan. Wa nahyun 'anil munkar, sedekah. Setiap kamu mencegah seseorang dari perbuatan munkar, menyelamatkan orang dari perbuatan munkar, sedekah lagi, tapi hanya untuk satu persediaan. Nah, kemudian Nabi menutupnya dengan sabdanya, wa yujzihi min dzalika kullihi rak'atani yarka'uhuma minad duha. Tapi kata Rasulullah SAW, dapat mengcover seluruh sedekah untuk persediaan itu langsung disedekahi. Kalau tadi kan satu-satu, kamu bisa tutup langsung sedekah untuk seluruh persediaan itu 360 tadi katanya, 360 langsung disedekahi dengan melakukan 2 rakaat sholat sunnah duha. Bayangkan hebatnya sholat sunnah duha. Berarti kalau kamu bangun di pagi hari sholat sunnah duha 2 rakaat, Allahu Akbar, kamu bersyukur kepada Allah untuk setiap kenikmatan persediaan yang ada di tubuh. Kamu tutup syukur itu dengan 2 rakaat salat sunnah duha. Nah, falau lam yarid fi fadli hadhihi salati illa hadzal hadits sahih la kafa. Kata beliau, andai kata tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah duha kecuali hanya hadis ini saja, maka sudah cukup. Hadis ini saja, satu hadis ini saja sudah cukup menjelaskan utamanya sholat sunnah duha. Hadis ini saja sudah cukup bagi orang yang berpikir, bagi orang yang hatinya jernih. Satu hadis ini saja sudah cukup bisa memotivasi dia untuk melakukan sholat sunnah duha setiap harinya. Walaupun jumlah minimal yaitu 2 rakaat. Kalau baru mau mulai dululah 2 rakaat. Nanti kalau sudah bisa mungkin tambah lagi jadi 4 rakaat dan begitu seterusnya sampai 8 rakaat. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa min dzalika, selain sholat duha yang jangan ditinggalkan, yang harusnya kita jadikan mirip. Wa min dzalika as-salatu bainal maghribi wal isya'i, salat antara maghrib dan isya. Salat ba'diyah termasuk di sini, tapi itu dari grup yang lain, yaitu salat sunnah rawatib. Tapi ini maksudnya salat sunnah menghidupkan antara maghrib dan isya. Di antaranya sholat ba'diyah. Tapi yang diriwayatkan di hadis bukan cuma 2 rakaat ba'diyah saja, tapi Nabi nanti dijelaskan di dalam kitab ini, menghidupkan sholat antara maghrib dan isya. Wa aqsamuha 20 raka'atan, maksimal 20 rakaat. Waduh, ini 20 rakaat ini berarti seperti sholat tarawih seumur hidup gitu ya. Sholat tarawih seumur hidup, tapi kalau sholat tarawih kan habis isya, ini habis maghrib gitu ya. Kalau Ramadan 40 rakaat berarti habis antara maghrib dan isya tambah sholat tarawih sudah 20. Nah, semalam dari 40 rakaat gitu ya. Nah, tapi lihat ini, para ulama ini cintanya sama sholat luar biasa. Cinta sekali dengan sholat.
Rasul juga paling cinta sama sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Rasulullah mengatakan Allah menjadikan dua mata hatiku itu ada di dalam sholat. Nabi itu cintanya dengan sholat luar biasa. Nah makanya sholatnya banyak. Nah kita cintanya dengan apa ya? Ada kan diri kita misalnya. Kalau cintanya sama yang lain-lain yang gak ada manfaatnya, begitu yang 20 rakaat aduh langsung garuk-garuk kepala ya. Apa isinya sholat dari tadi ya. 20 rakaat wa awsatuha, tapi yang paling awsat, yang paling tengah-tengah gitu ya, yang paling luas, yang bisa diterima sama semua orang. Kalau 20 rakaat belum tentu semua bisa mengamalkan, kecuali mungkin ketika kita di usia lanjut, sudah tidak ada kerjaan, semua sudah dilakukan oleh orang lain umpamanya. Kalau kita antara maghrib dan isya punya waktu senggang, daripada lihat HP, daripada lihat TV, tidak ada manfaatnya, lakukan ini 20 rakaat. Lakukan 20 rakaat. Wah, 20 rakaat berdiri kebetulan ini. Lakukan sebisanya berdiri, kalau nggak bisa sisanya sama duduk. Yang penting 20 rakaat. Nah, apa ini pahalanya? Nah, kalau nggak bisa yang seperti kita ini, sibuk, harus hadir pengajian, harus hadir acara di mana. Kalau tidak bisa, jangan tinggalkan 6 rakaat setiap habis maghrib. Nah, kalau Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla bainal isya'ain," siapa yang sholat di antara dua isya, maksudnya dua isya ini maghrib dan isya. Bainal isya'ain itu antara maghrib dan isya. Siapa yang sholat di antara maghrib dan isya 20 raka'atan, 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat, ba'diyahnya termasuk terhitung dari 20. Berarti kalau kita sholat ba'diyah maghrib tinggal 18, tinggal sedikit ya. Tinggal 18 ini. Sudah 2 rakaat ya. Berarti tinggal 18 terhitung di sini. Sholat apa Ustaz? Sholat apa saja yang kita mau niatnya apa aja bisa. Mau niat sholat hajat, mau niat sholat taubat, mau niat sholat istikharah. Pokoknya jumlahnya kalau dihitung sama ba'diyahnya jadi 20 rakaat. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan sholat sunnah 20 rakaat setelah antara maghrib dan isya, maka Allah membangunkan satu rumah baginya di surga. Kalau setiap hari, wah jadi konglomerat kita di surga. Punya rumah banyak nanti kita di surga, punya kompleks sendiri kita ini. Rumah kita semua di surga. Nah, apa dapat penuh nanti Ustaz? Ini mestinya jangan disiar-siarkan. Kalau disiar-siarkan semua orang sholat terus, nanti semua orang punya kompleks surga penuh, jadi macet ya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau kita lakukan ini penuh nanti rumah kita di surga cukup nanti, kata Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, saya jawab, surga ini luasnya luar biasa. Luas surga ini. Kalau semua orang ini setiap hari diberi rumah satu-satu oleh Allah di surga ini masih tak terhingga luasnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari 20 rakaat, setiap hari dapat 1 rakaat. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang manusia zaman sekarang bilang, kamu lakukan ini, nanti saya kasih rumah satu. Oh, belum tentu betul. Apalagi SMS nggak pakai nama ya. Jangan diterima sudah langsung blok.
Nah, banyak bohongnya zaman sekarang ini. Banyak bohongnya, jangan diterima. Tapi kalau yang bicara Nabi Muhammad SAW, masa kita ragu? Nah, kalau kita ragu, kita jadi malas. Ya boleh ragu terhadap ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak mampu, ya udah pilih yang 6 saja ini, yang paling luas ini ya, yang paling tengah-tengah, pilih 6, jangan ditinggalkan ini 6 rakaat antara maghrib dan isya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaat la yatakallam fima bainahunna bi syai'in. Ini ada syaratnya. Karena cuma 6 dikasih syarat. Kalau yang 20 dari tidak bagi syarat ya. 6 rakaat, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, syaratnya tidak boleh berbicara di antara sholat-sholat itu. Berarti mulai habis sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat maghrib, diam, tidak boleh bicara. Ya kecuali zikir seperti yang tadi kita akan sama-sama zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang maksud Nabi tidak boleh berbicara yang sia-sia. Kemudian langsung sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, berarti 4. Salam ba'diyah maghrib, jangan ngomong apa-apa. Zikir boleh. Kalau Imam Abdullah bin Abi Haddad setelah salam ba'diyah maghrib, dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 3 kali. Zikir supaya bagusnya itu habis setiap sholat itu ada zikirnya, ya. 3 kali. Ada yang mengatakan 7 kali, habis itu dia berdiri lagi, sholat lagi. Allahu Akbar, salam 4 rakaat, tinggal 2. Jangan bicara apa lagi. Berdiri lagi 2 rakaat lagi, salam, selesai 6 rakaat. Dapat ini janjinya Nabi. Apa ini? Siapa yang sholat di antara maghrib 2 rakaat, 6 rakaat, tidak berbicara di antara sholat-sholat itu, adalna lahu ibadah 12 sana. Maka sholatnya 6 rakaat itu senilai dengan ibadah selama 12 tahun. Sholatnya 6 rakaat itu tanpa berbicara di antara sholat itu, kata Rasulullah, nilai ibadahnya itu setanding dengan ibadah 12 tahun non-stop diterima oleh Allah. Nah, ibadah non-stop berarti 12 tahun ini berarti ibadah terus kan? Terus selama 12 tahun. Pahalanya seberapa itu? Nah, itu nilainya sama dengan 6 rakaat. 6 rakaat antara maghrib dan isya. Nah, ini jangan ditinggalkan, ini iming-iming dari Rasulullah SAW, tawaran dari Nabi Muhammad SAW. Sekuatnya kita paksa diri kita untuk selalu mengerjakannya. Nah, beberapa ulama mengatakan kepada saya waktu saya masih kecil, ya, Nabil, sini. Ini ulama, bukan hadis, saya bicara di riwayat ada ini ya. Ulama, Nabil, sini Bil. Manggil saya Nabil. Kamu saya kasih tahu, tidak ada kekasih Allah yang meninggalkan sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Tidak ada kekasihnya Allah yang meninggalkan sholat antara maghrib dan isya 6 rakaat ini. Berarti kalau meninggalkan syarat jadi kekasihnya Allah ini kurang 1 ya. Tapi ini bukan hadis ya, bukan hadis, ucapan seorang ulama. Artinya kekasih Allah ini cinta dengan sholat ini. Mereka menyebutnya dengan sholat sunnah awwabi.
Salat sunnahnya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal rujuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian riwayat mengatakan siapa yang mengerjakan sholat sunnah awal bin ini, dia sudah tercatat menghidupkan sholatul lail. Sudah tercatat menghidupkan sholatul lail. Walaupun pahalanya masih tinggi sholat tahajud, tapi sudah tercatat dulu dia ini menghidupkan waktu malam. Kemudian wamin sunnah, dan di antara sunnah yang lain yang jangan sampai kita tinggalkan, ini tidak ada hubungannya sama sholat. Sunnah berikutnya ini, tapi karena ini berkaitan dengan sholat antara maghrib dan isya, disampaikan juga oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Termasuk sunnahnya ihya ma bainal isya'ain. Termasuk perbuatan yang sunnah wirid, jadikan wirid, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Maksudnya bagaimana menghidupkan? Menggunakan waktu antara maghrib dan isya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya sholat, saya sholatnya 6 rakaat sudah selesai, waktu isyanya masih lama ini, masih setengah jam. Apa yang harus saya lakukan? Ambil Al-Quran, baca. Al-Quran tadi sudah baca, baru baca saya. Ambil tasbih, zikir. Zikir tadi juga sudah baca. Pergi ke masjid, hadir majelis, atau baca apapun hal yang bermanfaat. Kalau tidak ada apa-apa, majelis juga tidak ada di masjid, jalankan, ambil kitab, ambil hal yang bermanfaat, supaya kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk sunnah. Di antara maghrib dan isya, Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan yang perbuatan Nabi seluruhnya manfaat. Tapi ulama itu tidak pernah melalaikan waktu antara maghrib dan isya. Sampai dulu pernah disebutkan di dalam riwayat seorang ulama yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Dia duduk setiap antara maghrib dan isya, duduk di masjid, selalu di masjid, baca Al-Quran, baca zikir. Suatu ketika anaknya dari rumah datang memberi kabar, ada kabar darurat. Apa kabarnya? Anak kamu, adik saya, jadi anaknya dia jatuh, kakinya patah. Kata dia tidak ada waktu lain ngasih kabar. Ini waktu antara saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang, nanti saya pulangnya habis isya. Maksudnya ini buat dia lebih penting dari segala-galanya. Kita mungkin tidak seperti itulah, makomnya belum seperti itu kalau kita ya. Kita dibilangnya ada siapa, datang ke rumah aja bisa lari kita pulang kan? Tapi ini menunjukkan mereka ini betul-betul menjaga waktu ini. Nah kita jangan kita melalaikan waktu ini. Tidur antara maghrib dan isya termasuk perbuatan yang dimakruhkan. Perbuatan yang dimakruhkan artinya harus menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Bukan warna dan fardhihi telah diriwayatkan kabar mengenai keutamaan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya itu di dalam sebuah riwayat. Wa hasbuk min dzalika anna Ahmad ibn Abil Hawari syawara syaikhahu. Nah, di antara banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Hasbuka, kata dia, cukuplah bagi kamu, saya mau menyampaikan satu cerita saja. Ini bukan cerita dongeng biasa, tapi ada riwayatnya juga ya. Apa ceritanya? Ceritanya Ahmad ibn Abil Hawari, seorang ulama, syawara syaikhahu. Dia meminta pendapat dari gurunya, guru besarnya. Siapa guru besarnya? Abu Sulaiman. Syawara syaikhahu Abu Sulaiman rahimahullah
hati mereka berdua. Apa? Meminta saran apa? Fi anna yasumman nahar aw yuhyi ma bainal isya'i. Dia meminta pendapat dari syekhnya, dari guru besarnya ini, antara puasa di siang hari mana yang harus saya dahulukan. Kalau saya disuruh memilih antara sunnah puasa di siang hari atau menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, mana yang saya prioritaskan? Maka gurunya bilang ijma' bainahuma, dua-duanya. Kata gurunya, puasa di siang hari, hidupkan waktu antara maghrib dan isya. Oh, ternyata muridnya ini ada problem, tidak bisa, harus pilih salah satu. Apa sebabnya? Faqala la astati', saya tidak bisa melakukan dua-duanya. Mengapa? Li'anni mata sumtu ishtaghaltu bil iftar fi hadzal waqt. Aku kalau puasa bukanya harus balas, kata dia. Tidak bisa cuma makan kurma, minum air putih terus selesai, tidak bisa. Kan ada orang yang kondisinya beda-beda orang. Kalau buka harus nasi, ya. Habis kurma nasi, harus makan dulu nih. Kalau aku puasa, maka nanti waktu buka aku disibukkan dengan berbuka puasa. Dan bisa untuk menghidupkan antara maghrib dan isya. Paling tidak nanti aku setelah makan kurma, minum air, sholat maghrib harus makan nasi habis itu. Jadinya kalau sudah makan nasi, saya tidak bisa menghidupkan antara waktu maghrib dan isya. Bagaimana? Saya dahulukan mana ya? Puasa, sunnah, atau menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Kalau kamu terpaksa memilih, idza lam tastati' an tajma'a bainahuma fada' siyaman nahari wa ahyi ma bainal isya'i. Kalau kamu tidak bisa menggabungkan kedua-duanya, maka tinggalkanlah puasa di siang hari. Kamu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, itu lebih utama. Ini yang bicara ulama besar ya. Jadi dia tahu prioritas. Dua-duanya baik. Tapi kalau disuruh memilih antara puasa sunnah di siang hari dengan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, kata beliau pilih yang ini, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Ini dari riwayat ini menunjukkan bahwa menghidupkan waktu antara maghrib dan isya itu sangat penting sekali bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki diri. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da al-isya al-akhirah illa shalla arba'an aw sittan." Wa qala alaihi salatu wasallam, "Arba' raka'at ba'da al-isya kamithlihinna min lailatil qadri." Ini tambahan lagi. Sayyidah Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah, tidaklah Nabi Muhammad itu masuk ke dalam rumahku. Artinya setiap Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku, dia selalu setelah sholat isya, dia selalu mengerjakan sholat sunnah 4 atau 6 rakaat. Ba'diyah isya'nya termasuk di sini. Ba'diyah isya'nya termasuk. Jadi seperti maghrib tadi, ba'diyah maghrib 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Ba'diyah isya'nya 2 rakaat. Rasul kalau mengerjakan setelah sholat isya sebelum witir, setelah isya sebelum witir itu 4 rakaat, bagiannya juga terhitung dalam 4 itu, atau 6 rakaat. Dalam riwayat yang lain, kata Sayyidah Aisyah, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, 4 rakaat setelah sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat setelah isya, sebelum witir,
Kami lihinna min lailatul qadri, pahalanya seperti pahalanya Lailatul Qadar. Kalau kita lakukan terus, kita seperti dapat Lailatul Qadar terus setiap hari. Kami lihinna min lailatul qadri. Ustaz ini kok sholat sunnah, kalau mau dekat ke Allah, kalau mau dekat ke Allah ya sholat, ya sudah seperti itu. Tidak ada dekat ke Allah main game, dekat ke Allah buka media sosial, tidak ada. Kalau mau dekat ke Allah ya sudah banyaknya ya banyak sholat. Nanti setelah sholat ada lagi ibadah-ibadah yang lain. Kirimnya kirim sholat, bukan kirim WhatsApp, bukan kirim Instagram, bukan kirim YouTube, bukan kirim Netflix, bukan kirim TV, bukan kirimnya ini. Kirimnya kekasih Allah itu sholat. Nah ini beliau menyebutkan urutannya, mulai dari rawatib, witir. Nah kalau kita belum sama sekali melaksanakan sunnah-sunnah ini, mulai kita buat jadwal kapan saya harus sholat sunnah rawatib. Nanti kalau sudah kuat, tambah lagi witir. Sudah kuat, tambah lagi duha. Sudah kuat, tambah lagi awabil 6 rakaat. Sudah kuat, tambah lagi isya 4 rakaat atau 6 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat kemudian wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna faluk alaina tawba tarsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir raf'ati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril ikhwani wa kulli dhi mahabba aw ziratin mawsufa wal muslimina asma amin rabbi isma salla wa yudan manna la bihtisamin minna bil mustafa rasuli afdali kulli suri bil mustafa rasuli afdali kulli suri bil mustafa rasuli afdali kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashi suhbi walhamdulillahi badi wa tanai. Dari hadis ini saya tambah sedikit saja. Kita juga bisa mengetahui Rasulullah sholat sunnahnya di rumah. Jadi sholat fardunya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Jadi yang paling utama itu sholat sunnah kita kerjakan di rumah, supaya rumah kita ini tidak sepi dari ibadah. Nabi pernah bersabda, la taj'al buyutakum qubura. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kalau kita mampu, kita kerjakan di rumah. Tapi kalau kita tahu diri kita, Ustaz, kalau saya jalan sampai rumah dan mungkin sholat sunnah, dia juga kerjakan di masjid saja. Subhanallah. Nanti saya coba tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.